Cuci tangan pakai sabun? Sudah. Pakai masker? Sudah. Bawa hand sanitizer? Sudah juga. Satu lagi yang penting dan harus dibawa, Hydro Oxy. Segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Bersama Hydro Oxy. Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan selalu siap dalam memenangkan perang melawan virus COVID-19 di masa pandemi ini. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar, Sehat Bersama Kang Edi, yang didukung oleh Hydro Oxy, segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Anda juga harus follow Instagram Hydro Oxy dan TikTok Hydro Oxy untuk update informasi seputar Hydro Oxy di hydrooxy.id. Dan untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia, termasuk salah satunya Pak Kang Edi. Ya. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa follow Instagram Indonesia Belajar di indonesia_belajar.id. Baik, seperti kita tahu pada malam hari ini kita bersama di seminar online Sehat Bersama Kang Edi, dan tentu saja malam hari ini kita akan mengangkat tema Hydro Oxy dan kawan-kawan. Nah, siapa aja sih kawan-kawan Hydro Oxy ini? Nanti Pak Edi akan menjelaskan siapa saja, dan mungkin Bapak Ibu juga sahabat pembelajar juga sudah tahu ya siapa-siapa aja mereka. Tapi kita tunggu aja penjelasan dari Pak Edi. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk Anda, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di minggu lalu untuk pembelian paket promo ya. Nanti kita akan buka lagi untuk paket promonya. Tapi saya sapa dulu Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, salam sehat selalu, ya, Mas Dewa dan teman-teman. Saya selalu doakan semoga yang ikut seminar ini pahalanya bertambah dan diberikan kesehatan. Itu ya, Mas Dewa. Siap. Dan kalau dengar suara Pak Edi semakin semangat saya ini. Saya setiap kali harus meninggikan ton saya biar sama dengan Pak Edi. Dan saya yang sudah buka kamera, saya sapa dulu ada Pak Resna, ada Pak Suryono Hadi, ada Pak Arif Santoso, ada Mr. Nuril. Halo, selamat malam Makassar. Agak kareba, semoga bayi-baji sih. Oke, selamat malam untuk sahabat pembelajar semuanya yang sudah gabung, dan tadi saya ingatkan untuk Anda yang ingin mendapatkan satu paket promo dari kita, ya. Jadi kami menyediakan paket nebulizer satu pieces yang biasanya senilai 325.000, oximeter satu pieces senilai 125.000, dan hidroksi 60 mili 2 pieces 160.000. Anda hanya bisa mendapatkan ketiga nebulizer oximeter dari hidroksi yang 60 mili hanya dengan Rp300.000, belum termasuk ongkos kirim. Malam ini kita buka hanya untuk 20 paket, dan satu orang hanya berhak untuk memesan satu paket ya. Jadi Anda nanti bisa chat di Ibu Endah, nanti nomor Ibu Endah akan tertera di Zoom group chat. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini ya. Baik, kita langsung saja ke laptop ya untuk Hydro Oxy dan kawan-kawan. Tapi sebelumnya kita biasanya update dulu nih Pak Edi ya. Update seputar seminggu ini ya. Memang yang kabar terakhir PPKM oleh pemerintah memang dilanjutkan lagi, dan banyak kota-kota kabupaten yang PPKM-nya turun gitu ya. Dan tapi ternyata di covid19.go.id saya baca Menkominfo ini mengatakan bahwa masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini tanggal 1 Pak, tanggal 1 September. Nah, beberapa jam yang lalu, satu hari yang lalu, beberapa media online seperti kontan.co.id ada Pak Luhut bilang kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama COVID-19. Kemudian ada di sindonews.com juga saya ambil, ini Pak Luhut juga Luhut ungkap Jokowi perintahkan persiapan hidup bersama COVID. Oh, ini udah COVID memang lama nih. Ini salah satu dari yang kita tahu dulu, dan tapi beberapa hari terakhir ini semakin gencar untuk kita untuk menyiapkan diri hidup dengan COVID. Kemudian ada juga varian Mu ya Pak ya, varian Mu yang ditemukan oleh WHO di Kolombia. Nah ini masuk daftar varian of interest WHO ini. Nah mungkin Pak Edi bisa menjelaskan update ini Pak, silakan Pak Edi.
Siap, Mas Dewa dan teman-teman Hidrooksi semua di sini. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat dulu, terutama di kota besar, bahwa pencapaian vaksinasi kita, seperti di Surabaya, pemerintah sudah mengumumkan 81% dari orang dewasanya yang berusia 12 tahun ke atas lah, bukan ini, itu sudah divaksinasi 1 kali. Sudah 61% yang sudah divaksinasi 2 kali, berarti sudah lengkap. Ya, kemudian di Jakarta, teman-teman di Jakarta juga selamat karena di Jakarta jauh lebih tinggi, lebih tinggi. Di kota-kota lain semoga cepat menyusul, ya, cepat menyusul. Yang paling penting sekarang bagi kita adalah setelah vaksinasi sesuai dengan skenario dari WHO, seharusnya kalau 70%, kayak Surabaya sudah 81%, harusnya sudah mencapai yang namanya herd immunity. Ya, kita lihat bahwa belakangan ini Indonesia turun infeksi hariannya. Jadi ini patut kita syukurin, ya, turun. Tapi bersamaan dengan itu pemerintah terus mengumumkan bahwa kita harus hidup bersama dengan COVID. Jadi saya melihat bahwa sekarang ini pemerintah sedang landing, bikin turunnya. Kalau ternyata nanti ini kan sudah nggak ada alasan bahwa belum divaksin lagi nih di kota-kota besar. Ya, begitu kita terkena gelombang ketiga, maka ini sudah disiapin nih landingnya. Jadi sudah ada varian baru Mu, ya, varian, kemudian ada lagi COVID-22, ya, varian of interest-nya. Saya selalu sedang menunggu sebenarnya, Mas Dewa dan Bapak Ibu sekalian, kapan varian asli Indonesia keluar? Karena tidak ada alasan bahwa Kolombia dapat varian, India dapat varian, kita enggak gitu. Karena virusnya sama, virusnya juga terus bermutasi. Ya, jadi kalau dari sisi di dunia ini, Mas Dewa, sekarang juga kecenderungannya sedang menurun. Amerika setelah minggu-minggu lalu kekacauan terjadi, artinya masyarakatnya sampai nggak dapat rumah sakit kayak di Indonesia karena infeksi hariannya sampai hampir 200.000. Sekarang sudah mulai turun ke 40 ribuan. Inggris, Rusia sedikit naik, sekitar 40 ribuan. Jadi secara umum di dunia ini COVID sedang melandai, sedang istirahat. Ya, sedang mungkin istirahat atau sedang lagi konsentrasi untuk mutasi. Jadi kita nggak boleh percaya juga sama dia kalau dia sedang istirahat. Jadi berkenaan dengan itu, saya pikir teman-teman sekalian, ya, kita gembira menyambut bahwa vaksinasi kita bagus, COVID kita turun, tapi kemudian sesuai dengan pemerintah kita juga mesti mulai memikirkan kalau terjadi gelombang ketiga, ya nggak ada alasan lagi sekarang, nggak ada alasan lagi bahwa belum vaksin, ya. Jadi itulah, semoga tidak terjadi, Mas Dewa, gitu Mas Dewa. Ya, semoga tidak terjadi gelombang ketiga, Pak, ya. Jangan, tapi kelihatannya di Amerika sudah gelombang keempat. Gimana nih? Kalau gelombang ketiga di Indonesia, kemarin kan gelombang kedua itu kan lebih banyak Delta, Pak, ya. Nah, Mu ini bisa sampai Indonesia sih, Pak? Ya, pastinya Mu sekarang sudah ada di 40 negara. Ya. Ya, kadang-kadang di Indonesia kita selalu terlambat untuk mengidentifikasi virus baru. Karena itu perlu teknologi yang tidak sederhana, perlu full genome sequencing namanya, ya. Untuk itu kita nggak terlalu jago lah. Kita memang selalu lambat, ya. Hari ini yang menggemparkan adalah kemarin Singapura infeksinya cukup tinggi. Singapura dan Israel infeksi hariannya itu hampir mencapai skor tertinggi dulu. Jadi ini juga kelihatannya perang terhadap COVID. Saya menyaksikan Mas Dewa pembicaraan di podcastnya Deddy Kobuser dengan Menteri Kesehatan. Yaitu Menteri Kesehatan tidak yakin kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu segera. Misalnya dalam 5 tahun, 7 tahun kita diminta oleh Pak Menkes kita untuk bersiap-siap hidup bersama dengan COVID. Waktunya kita belum bisa menentukan katanya kapan, karena sesungguhnya belum ketahuan dasarnya bagaimana. Oke, kemudian vaksinasi.
Ya, ini sesuatu yang selalu menarik. Amerika, Inggris itu juga vaksinasi sudah jauh melewati ambang untuk herd immunity. Tapi kita tahu minggu lalu Amerika penuh kekacauan, pergolakan yang luar biasa, yang meninggal satu hari bisa 1.500 orang, 1.200 orang. Israel juga hampir mencapai rekor. Inggris mencapai rekor 40 ribuan orang. Jadi kedua negara ini, Inggris sudah vaksin pakai AstraZeneca maupun Pfizer, sedangkan Amerika vaksinnya ada 3, Pfizer, Moderna maupun Johnson & Johnson. Jadi kelihatannya sih, menurut saya pribadi, pertarungannya belum selesai. Tapi kalau melihat Indonesia, wah Mas Dewa, ini saya mesti acungin jempol ke pemerintah kita. Jadi kita mendapat sorotan dunia sekarang bahwa kita mengendalikan COVID-nya sangat bagus. Ya, saat ini kita infeksi hariannya udah di sekitar di bawah 10.000, 7.000-an. Sedangkan negara tetangga kita Filipina, Malaysia 17.000, Filipina 22.000, Vietnam juga mulai naik. Jadi kita sangat stabil. Kita sangat stabil, cenderung turun. Kita doakan yang terbaik. Ya, semoga kalau ini begitu terus, tapi kita juga nggak boleh lengah, Mas Dewa dan teman-teman sekalian, bahwa dengan terjadinya, memang sih vaksinnya berbeda ya, kita pakai kebanyakan itu di Indonesia pakai vaksin apa aja yang tersedia. Kita awalnya pakai Sinovac, ya, AstraZeneca, sekarang kita juga pakai, kemudian vaksin booster ketiga juga nanti katanya pakai Moderna dan Pfizer, ya. Jadi pada saat ini kita harus mengapresiasi pemerintah kita yang sangat bagus mengendalikan penyebaran COVID. Ya, jadi sekarang sudah sangat jauh melandai di kawasan kita pun di Asia kita salah satu yang terbaik. Begitu Mas Dewa. Ya, memang pengendalian virus angka itu ya Pak ya. Jadi kayak Malaysia juga mengakui bahwa Indonesia dengan populasi yang lebih banyak dari Malaysia lebih cepat mengendalikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi ya untuk update-nya. Tapi kita harus memang menggarisbawahi apa yang disampaikan pemerintah ya melalui Menkominfo dan Pak Luhut, bahwa Pak Jokowi juga perintahkan kita untuk persiapan hidup bersama COVID-19 ya. Dan memang hidroksi salah satu senjata kita dalam hidup berdampingan dengan COVID ya. Dan kita udah latihan selama lebih dari 1 tahun lebih ya. Mas Dewa. Jadi ada pembicaraan dengan salah satu teman baik saya di Makassar. Ya, saya nggak enak menyebutkan namanya. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Beliau itu adalah orang yang sangat khawatir terhadap COVID ini, was-was, tidak mau ketemu orang. Akhirnya minggu lalu saya paksa untuk melakukan uji. Jadi akhirnya beliau setelah 1 tahun setengah menggunakan hidroksi, dulunya gencar, akhirnya naik turun gitu ya, tapi terus pakai. Ya, akhirnya minggu lalu pergi lab, yaitu saya minta foto torak, ya foto torak. Kemudian saya minta tes D-dimer, vitamin D. Kemudian beliau juga tes D-dimer. Lalu saya minta tes antigen, tapi beliau akhirnya juga tes antibody ternyata, karena di reportnya ada. Jadi hasilnya saya juga ucapkan selamat ke beliau, karena beliau banyak orang yang suka was-was ya, karena COVID ini penuh ketidakpastian, karena ada keluarganya yang kena, kemudian kena badai sitokin, ya sekarang dalam posisi long COVID sehingga masih bermasalah dengan paru-parunya. Lalu saya bilang supaya lega ya dites saja. Akhirnya beliau tes antigennya negatif. Jadi saya bilang udah pasti dong. Jadi kalau ada batuk sedikit-sedikit atau ada tenggorokan nggak enak, pasti Anda nggak COVID. Yang kedua, setelah 1,5 tahun menggunakan hidroksi, kita harus tes juga karena beliau usianya sudah senior. Ya, sudah usia di atas 65 tahun. Jadi sudah senior. Ternyata hasil
ototoraknya Mas Dewa clear, bagus, semuanya bagus, semuanya normal. Kemudian ada D-dimernya lumayan bagus ya, jadi jauh di bawah 500, standarnya 500, beliau jauh di bawah 500. Kemudian vitamin D-nya kalau saya nggak salah tuh 80-an. Itu juga bagus. Nah, saya ingin ingatkan lagi kepada teman-teman di sini Mas Dewa, jangan biarkan, ini perlu diingatkan terus-menerus ya, jangan biarkan Anda minum vitamin kelewat banyak. Nah, ini suka banyak orang yang merasa kok aneh, kok cuma Pak Edi yang dari awal, kalau teman-teman yang ikutin saya sudah lama udah tahu, saya dari dulu saya tidak jualan, tidak anti vitamin, ya, tapi saya mengerti betul bahwa yang menyebabkan kematian itu adalah sistem imun kita, yang perintahnya terlalu cepat ditanggapin oleh tubuh kita. Ya, jadi saya ingetin lagi Bapak Ibu sekalian, seluruh golongan orang ya yang mampu maupun tidak mampu itu kena COVID. Tapi datanya sampai saat ini yang banyak meninggal adalah menengah ke atas, tenaga kerja kesehatan dan kepolisian. Ya, ini adalah pembedanya apa? Misalnya tukang beca juga kena, yang kerja di pasar juga kena, kuli bangunan juga kena, tapi mereka sembuh semua. Yang membedakan adalah kita menemukan konsumsi vitamin yang tinggi, ya, yang berlebihan yang tinggi, yang menyebabkan sistem imun kita dalam posisi alertness yang sangat tinggi, dalam posisi siaga yang sangat tinggi, itu berbahaya. Karena mengingat kematian karena COVID itu cuma karena dua hal, teman-teman. Satu adalah karena kita nggak bisa bernapas, disebabkan oleh sistem imun kita terlalu cepat mengeluarkan mukosa untuk membungkus paru-paru, untuk membungkus virus di paru-paru, maksudnya mengisolasi. Tapi kemudian menyebabkan kita nggak bisa bernapas. Jadi sesehat apapun, biarpun olahragawan, biarpun atlet angkat besi, ya kalau paru-parunya ditutupi oleh lendir yang namanya mukosa, ya sampai tidak bisa exchange hidrogen dan oksigen dan karbon dioksida, maka akan mati, akan kehilangan nyawa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kematian juga disebabkan oleh badai sitokin. Sekali lagi minggu lalu kita bicara tentang badai sitokin. Badai sitokin yang paling mudah menjelaskan adalah sama seperti autoimun. Jadi sistem imun kita memusnahkan virusnya, tapi juga memusnahkan sel kita. Ya, jadi menyebabkan akhirnya jantung kita tidak bisa berfungsi, paru-paru kita tidak berfungsi. Nah, itu juga adalah akibat dari sistem imun, Bapak Ibu sekalian, Mas Dewa. Jadi kita hati-hati. Saya tidak pernah kalau minum vitamin C, saya tidak melarang, ya tidak melarang, tapi lakukan dengan cara yang biasa-biasa aja. Yaitu buktinya tukang beca, yang kerja bangunan, mereka tidak macam-macam minumnya, tapi mereka semua kalau kena COVID itu sembuh. Ya, jadi mereka punya waktu untuk recovery, membiarkan. Kita bisa ambil satu pengalaman beberapa kali saya, Mas Dewa. Ini agak lucu. Waktu kita belum kena COVID, kita diminta untuk menaikkan sistem imun dengan cara minum vitamin C, minum vitamin D3, minum vitamin macam-macam lah, sehingga harga vitamin waktu itu naik sampai 4 kali lipat mungkin. Ya, tapi kemudian ada pengalaman teman-teman yang berduit. Karena kalau nggak berduit nggak bisa lakukan, ya kena COVID, masuk ke rumah sakit terkenal, lalu diminta oleh dokter untuk disuntikan obat namanya Actemtra. Ya, Actemtra itu sesungguhnya, Mas Dewa dan teman-teman, ini adalah obat untuk autoimun. Jadi lucu kan? Sebelum kita kena, kita disuruh menaikkan sistem imun. Tapi begitu kena, karena ini obat autoimun berarti kan imun kita menyerang tubuh kita, imun kita terlalu kuat, sehingga perlu dilemahkan. Nah, Actemtra itu adalah obat yang menurunkan sistem imun. Loh, ini konyol kan? Kita jor-joran makan vitamin supaya sistem imunnya naik. Tapi begitu kita masuk rumah sakit, perlu ventilator, dikasih Actemtra dulu. Sistem imunnya diturunkan. Jadi saya tidak pernah mempercayai, ya, meyakini bahwa sistem imun yang tinggi menyebabkan kita nggak bisa diserang sama virus. Nggak bisa, ini virus. Ini bukan bakteri.
Kalau virus ini kita kemungkinan paling baik kemungkinannya adalah kalau kita diserang, mungkin kalau sistem imun kita bagus bisa melawan dengan cepat. Tapi dalam kasus data yang saya kumpulkan Mas Dewa dan teman-teman sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan minum vitamin berlebihan. Minum vitamin C-nya cukup 500, ya jangan berlebihan. Karena begitu kita berlebihan, kita menyiapkan sistem imun kita sangat tinggi sekali, alertness perangnya, sehingga begitu ada serangan sedikit, dia langsung menutup semua paru-paru. Begitu ada serangan sedikit, dia langsung mengeluarkan badai sitokin untuk memusnahkan virusnya. Ya, kita bisa buktikan ini adalah benar karena Deddy Corbuzier itu vitamin D3-nya di atas 150. Ya, ternyata dia diserang juga oleh badai sitokin. Artinya apa yang kita yakinin itu sekarang pelan-pelan terbukti. Jadi kemudian dalam dialog saya, Mas Dewa, di minggu lalu dengan teman senior saya yang sangat saya hormati, itu adalah saya tanya, beliau ragu-ragu terus saya tanya, oke, saya tahu beliau, Mas Dewa, sudah membantu membagikan hidroksi ke ratusan orang, terutama beliau nggak pernah terima duit dari orang, dia bagikan dengan gratis, karena dia beli dari kita itu berkotak-kotak. Ya, waktu zaman 144 dia beli berkotak-kotak. Jadi saya bilang, Pak, Anda kan sudah membagikan minimum lebih dari 100 orang. Ya kan? Pertanyaan saya, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Ada yang nggak sembuh nggak? Nggak ada, katanya. Yang kedua, ada yang kena badai sitokin nggak? Nggak ada. Beliau jawab nggak ada. Loh, kalau begitu, ya sudah, ikutin yang ini aja gitu loh. Jangan ragu, jangan membuat, sebenarnya saya orang yang paling tidak pernah terganggu oleh COVID ini, ya, pandemi ini. Saya tetap bekerja, saya tetap pergi ke Ternate, saya tetap ke Palu di proyek, ya. Saya terganggunya malah beberapa saat yang lalu kena stroke ringan, seperti teman-teman tahu, ya. Saya kena stroke ringan, tapi saya nggak pernah terganggu oleh pandemi ini. Bahkan saya ini termasuk orang yang paling gila. Saya tinggal 3 hari 2 malam bersama orang COVID. Saya nggak apa-apa. Saya ketemu orang COVID itu yang ngobrolnya lebih dari 2 jam itu udah 7 kali, Mas Dewa. Dengan prosedur yang saya tangani benar, begitu ketemu saya semprot, saya semprot sampai tangan saya, muka saya, rambut saya nggak kena tuh. Jadi apa saya juga sampaikan ke teman yang kemarin berdialog dengan saya bilang, udahlah, apa yang Bapak lakukan itu sudah benar gitu. Diterusin aja, 1,5 tahun Anda memakai hidroksi, dicek toraknya, ternyata kinclong, bagus. Ya kan, kemudian ada tidak terkena COVID. Ya, yang lucunya lagi Mas Dewa, beliau hasil antigennya, bukan antigen, antibodinya sudah vaksin 2 kali, ternyata tidak terdeteksi. Jadi apa yang Anda pakailah selama ini, apa yang Anda lakukanlah selama ini, misalnya prokes dia lakukan, dia pakai hidroksi, itu yang menyelamatkan Anda tidak terkena COVID. Karena tidak ada jaminan di rumah itu tidak kena COVID. Kita punya pengalaman, seorang bapak usia 86 tahun, Mas Dewa, nggak pernah keluar rumah, kena COVID. Lalu oleh keluarganya, seluruh pembantu supir semua di swab. Karena seluruhnya ini itu memakai hidroksi. Di swab semua negatif. Lalu bapak ini sendiri karena dia merasa sudah tidak aktif lagi, jadi dia nggak perlu pakai hidroksi. Akhirnya beliau kena sendiri. Kita sampai sekarang masih bingung kenanya dari mana gitu. Tapi syukur beliau sempat masuk rumah sakit, tapi kemudian anaknya menemani pakai nebulator, hidroksi, akhirnya sembuh. Usianya 86 tahun. Gitu Mas Dewa. Oke, baik Pak Edi. Bahkan ada contoh-contoh tadi ya bahwa hidroksi ini siap memang 1,5 tahun lalu kita sudah siap berperang melawan virus ini Pak ya. Jadi jangan khawatir. Dan tadi sudah Pak Edi contohkan ada seorang teman yang sudah 1,5 tahun, beliau sudah senior lebih dari 65 tahun, tapi hasil torak, imun, vitamin D bagus semua. Jadi jangan khawatir. Baik, kita akan langsung ke tema kita hidroksi dan kawan-kawan. Tapi memang kita harus jaga-jaga Pak ya untuk berperang melawan virus ini. Nah, banyak di luar sana sudah
produksi juga produk-produk sejenis hidroksi. Nah, ini Pak Saya Edi ada akan error menjelaskan. Mas Dewa, sehingga Mas Dewa yang mesti tampilkan nih kelihatannya ini. Oh gitu ya. Oke. Baik. Sebentar. Tadi saya juga dapat info dari belakang layar. Kalau Pak Luhut tadi sampaikan ungkap Jokowi perintahkan persiapan hidup bersama COVID. Sebenarnya Pak Edi ini pada bulan Mei waktu tahun lalu ya Pak ya, sudah berkirim surat ke Pak Jokowi. Ya, mungkin bisa ditampilkan ini dulu. Oh siap. Ya. Oke. Nah ini Jadi bukti. ini ada kejutan. Tadi Pak Bambang nih tiba-tiba kontak saya, Bapak Ibu sekalian, dari awal ya kita menyatakan di tim bahwa kita tidak mencari materi. Jadi dalam hal ini kita mau membantu negara supaya bisa menghadapi COVID ini. Jadi kita sudah mulai dari Maret ya menghadapi COVID ini. Kemudian waktu itu Bapak Ibu sekalian yang lama dengan kita pasti tahu bahwa kita waktu itu belum ada BPOM sehingga kita memberikan donasi. Kita memberikan donasi hampir waktu itu kalau nggak salah 60.000 botol. Ya, dengan hasil yang mengejutkan kita. Waktu itu 60.000 botol, nggak ada satupun orang yang kena COVID. Waktu zaman COVID baru mulai. Ya, jadi ini saya waktu itu menyampaikan satu surat ke Presiden kita, ke Pak Jokowi. Ini karena saya berpikir ini bisa membantu Indonesia. Saya coba bacakan suratnya. Ini Surabaya 29 Mei 2020. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di tempat. Satu, perihal COVID-19. Sifat penting, urgent. Bapak Presiden yang terhormat, perkenankanlah saya membuka surat ini dengan doa. Semoga bangsa kita di bawah pimpinan Bapak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk melampaui masa-masa sulit wabah COVID-19 ini. Nama saya Kan Edi, adalah seorang inventor di bidang perumahan dan konstruksi yang memiliki beberapa hak paten. Selain itu, saya juga pemerhati bidang kesehatan, terutama naturopati. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang lagi melanda negara kita, sebagai inventor, saya merasa terpanggil untuk berpartisipasi menemukan solusi bagi negara untuk mengatasinya. Bapak Presiden, izinkanlah saya menyampaikan penemuan saya, yang mana apabila dilaksanakan secara massal, saya yakin kita tidak akan memerlukan social distancing, PSBB, maupun masker. Kesemuanya akan dalam waktu singkat kembali normal. Umat beragama akan juga bisa beribadah ke masjid, gereja, dan sebagainya. Sebagaimana Bapak Presiden ketahui bahwa pasien korban wabah COVID-19 adalah karena virus corona yang tersebar melalui droplet, microdroplet yang masuk ke paru-paru kita lewat mulut, hidung, mata, dan telinga. Dalam kurung ada studi yang menyatakan bahwa virus influenza juga masuk lewat telinga. Berhubung adanya mekanisme pertahanan lendir atau mukosa, virus-virus tersebut akan tertahan dan menginfeksi tenggorokan selama 3-4 hari sebelum akhirnya masuk ke dalam dan menginfeksi paru-paru. Menginfeksi paru-paru yang akan menjadi parah dalam 3-4 hari kemudian. Bapak Presiden, sebagaimana juga Bapak ketahui bahwa virus COVID-19 secara relatif sebenarnya mudah dimusnahkan dengan pelarut lemak, alkohol, disinfektan yang oksidatif, atau terpapar pada suhu 56 derajat Celcius selama 3 menit. Adalah pendapat saya bahwa apabila kita mempunyai materi antiseptik untuk melenyapkan virus-virus itu, di tenggorokan adalah tempat yang tepat bagi kita untuk melaksanakan pemusnahan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan materi, bahan atau materi apa yang memungkinkan kita pakai untuk dimasukkan ke tenggorokan dan paru-paru, kita dengan resiko yang paling minimal adalah suatu hal yang sangat krusial. Bapak Presiden, kalau kita teliti kembali apa yang dilakukan tubuh manusia untuk melenyapkan virus, bakteri patogen maupun parasit, maka akan kita ketahui bahwa semua makhluk hidup aerobik yang menggunakan oksigen memproduksi superoksida
yang diubah oleh enzim SOD, superoxide dismutase, menjadi hidrogen peroksida untuk menghancurkan patogen termasuk virus COVID-19 dengan oksidasi. Yang dalam hal ini reaksinya dibantu oleh enzim katalase yang bisa langsung melarutkan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Inilah reaksi kimia yang terjadi di tubuh manusia. Walaupun demikian, mungkin kita akan bertanya, mengapa sistem imunitas tubuh kita bisa gagal menghadapi virus COVID-19? Berdasarkan penelitian, singkatnya, sistem imun manusia dirancang untuk mengidentifikasi patogen terlebih dahulu sebelum memusnahkan dan untuk melenyapkannya atau membiarkannya. Karena ada juga bakteri yang berguna. Pada kasus COVID-19, dalam proses pengidentifikasian itulah sistem imun tubuh kita telah mendorong paru-paru untuk mengisolasi virus-virus tersebut dengan lendir atau mukosa, yang mana kemudian kerap kali menimbulkan gagal napas karena alveoli paru-paru tertutup oleh mukosa dan gagal pertukaran O2 dan CO2 yang menyebabkan tubuh kita kehabisan oksigen. Sistem imun tubuh kita bukan gagal dalam memusnahkan virus, tapi karena reaksi yang terhambat, disinilah kita bisa melakukan intervensi. Bapak Presiden, pilihan materi untuk melenyapkan virus-virus tersebut sangatlah terbatas. Pada dasarnya mungkin hanya dua, yaitu klorin dioksida atau hidrogen peroksida. Pilihan ideal tentunya adalah hidrogen peroksida. Rumus kimianya H2O2 karena hasil dari reaksi tersebut di atas adalah air dan oksigen. Sedangkan klorin dioksida, rumus kimianya ClO2, hasilnya adalah klorin dan oksigen. Selain itu juga, enzim katalase telah tersedia di semua sel, terutama di mukosa, yang satu bagiannya bisa melarutkan jutaan peroksida menjadi air dan oksigen. Penggunaan hidrogen peroksida H2O sangat aman selama maksimal kandungan hidrogen peroksidanya 3% dan maksimal penggunaan perharinya 600 mg per hari dikali berat badan. Misalnya 0,6 gram kali 70 kilo berat badan, yaitu 42 gram sehari. Data hasil penelitian di luar negeri dari jurnal ilmiah. Bapak Presiden, berdasarkan uraian di atas, secara singkat saya menyimpulkan bahwa penggunaan dan penyemprotan antiseptik hidrogen peroksida atau yang saya sebut hidrooksi di tenggorokan akan melenyapkan virus COVID-19. Harganya pun sangat murah. Saya pribadi telah menggunakan hidrogen peroksida tersebut sekitar 3 tahun. Tapi Bapak Presiden, saya memerlukan dukungan teknis dan otoritas tertinggi untuk bisa melakukan uji coba secara resmi. Saya bisa membayangkan apabila mayoritas rakyat kita telah menggunakan antiseptik semprot hidrooksi setiap hari, maka 3-4 bulan kemudian COVID-19 akan lenyap. Semua aktivitas bekerja, belajar mengajar, beribadah, dan lain-lain bisa dilaksanakan tanpa masker, social distancing, maupun PSBB. Kita sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa akan kembali tidak terkurung dan akan bisa berpelukan, bersalaman, bersosialisasi seperti sedia kala. Kesemuanya ini bisa terjadi tanpa perlunya vaksin. Yang masih perlu waktu lama dan mahal, tanpa pengeluaran ratusan triliun anggaran negara. Selain itu, Bapak Presiden, saat ini saya dan tim dari Fakultas Elektro UKPetra juga sedang mengembangkan prototipe alat penapasan COVID-19 Eliminator, suatu alat baru di dunia untuk memburu, mengejar sekaligus memusnahkan virus COVID-19-nya di paru-paru dengan cara kerjanya sebagai berikut. Bernapas 5 menit dalam suhu 50-60 derajat Celcius, menurut studi juga mematikan. Kemudian selama 1-2 menit melakukan atomizer larutan antiseptik hidroksida
dihirup ke paru-paru untuk memusnahkan sisa virus kalau ada. Kemudian selama 3-5 menit masa stabilisasi memasuki udara bercampur gas hidrogen untuk menghidrasi jaringan yang stres oksidatif karena gas hidrogen adalah antioksidan kuat. Bapak Presiden, berhubung wabah yang sedang mengganas dan waktu yang sangat mendesak, kami sangat memerlukan bantuan masukan para ahli medis sebagai partner, mengingat kami semua adalah tim engineering, terutama yang di Surabaya. Saya percaya bahwa Bapak akan memberikan kami doa restu dan dukungan yang sebesar-besarnya atas upaya kami merespon panggilan bangsa, negara, dan umat manusia, dan bukan ranah bisnis semata yang ada di pikiran saya. Dari lubuk hati yang terdalam, saya yakin 99% hal ini akan berhasil. Dan masalah COVID-19 akan selesai dengan secepatnya di NKRI tercinta ini. Untuk ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan maafkanlah kami apabila ada yang tidak berkenan. Hormat saya, Kang Edi. Jadi gitu Mas Dewa. Jadi ini surat saya bikin jauh ya sebelum sekarang ini, yaitu waktu itu bulan Mei. Ya, 29 Mei. 29 Mei. Jadi pilihannya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hidroksi dan kawan-kawan itu pilihannya sangat terbatas. Satu itu sebenarnya yang kita tidak masukkan, ya tadi saya menyebutkan ada pilihan dua ya, klorin dioksida sama hidrogen peroksida. Tapi ada satu pilihan yang tersedia di pasar, itu namanya Provide iodine, ya betadine dan teman-temannya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa iodine base itu tidak ada yang food grade. Ya, jadi artinya tidak bisa dimasukkan ke tubuh manusia. Dia membunuh virusnya sama dengan cara mengoksidasi. Kemudian ada klorin dioksida, seperti penjelasan saya tadi, meskipun ada yang food grade, tapi begitu dilarutkan oleh tubuh kita menjadi oksigen dan klor. Ya, masih kita merasakan kalau ada pilihan yang lain, kalau nggak ada apa boleh buat ya kita pakai. Ya kan namanya juga dalam keadaan darurat. Tapi kalau ada pilihan lain, kita memilih hidrogen peroksida, yaitu rumus kimianya H2O2 yang begitu bertemu dengan itu juga diproduksi di tubuh kita. Berkali-kali kita mesti ingatkan bahwa utamanya sistem imun kita adalah karena tubuh kita memproduksi H2O2, hidrogen peroksida. Ya, sehingga tubuh kita sudah punya pertahanan yang kuat. Misalnya tubuh kita sudah dilengkapi dengan enzim katalase, ya, yang segera melarutkan H2O2 menjadi H2O, ya, dan O, ya. Jadi O-nya jadi 2. Jadi H2O yaitu air, kemudian jadi oksigen. Bukankah kedua material ini dibutuhkan di tubuh manusia, apalagi oksigennya dibutuhkan pada saat kita kekurangan oksigen karena kinerja paru-paru kita dalam kasus symptoms dari COVID-19. Jadi kita apalagi kemudian yang jarang sekali kita ngomongin bahwa tubuh kita juga punya satu pertahanan terakhir terhadap hidrogen peroksida namanya glutathione peroxidase. Ini kalau pertahanan tadi katalasenya fail, melarutkan itu, ada pertahanan terakhir namanya glutathione peroxidase yang melarutkan menjadi air dan oksigen. Nah, kemudian dalam perkembangannya, Mas Dewa, ini yang kita tidak masuk dalam radar kita. Ada lagi satu material yang baru dikembangkan. Kalau mungkin bisa tampilkan yang dari Israel ya, Mas Dewa. Ya, tadi saya kaget tuh, begitu saya searching harganya 1,6 juta per botol. Ya, itu dia memakai bahan dasar gas nitrik oksida. Ya, nitrik supaya teman-teman tahu, Mas Dewa tahu bahwa nitrik oksida, nitrik dioksida, ya ini itu diproduksi oleh jaringan kardiovaskular kita. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingat kalau sekarang kita mengajarkan orang untuk bernapas dari hidung, dikeluarkan dari hidung.
ternyata dengan bernapas dari hidung dan mengeluarkan dari hidung akan memproduksi ya satu zat namanya nitrik oksida. Ya, ini bisa menyebabkan kardiovaskular kita ya akan melebar, merilekskan kardiovaskular kita. Jadi ini yang menjadi cikal bakal dari obat yang namanya Viagra sebenarnya. Obat yang namanya Viagra itu base-nya karena nitrik oksida ini. Ya, jadi cuman ya saya nggak terima tadi harganya itu satu botol kecil itu harganya 1,6 juta. Ya, tetap Bapak Ibu sekalian, tetap senjatanya ya sama aja sebenarnya. Profit iodine, klorin dioksida atau nitrik oksida atau hidrogen peroksida namanya oksidatif, yaitu melukai, mengoksidasi dinding pelindung virusnya sehingga virusnya bocor dan akhirnya mati. Ya, gitu Mas Dewa. Ya, Mas Dewa. Nah, ini. Ya, Mas Dewa. Nah, ini Maaf, kita Pak Dewanya lagi nge-freeze. Silakan dilanjut. Oh, oke. Jadi gini. Ya, teman-teman sekalian ya ini. Ini ada produknya, kelihatannya lagi siap-siap untuk masuk ke Indonesia. Ya. Dijualnya tadi saya sempat lihat di Tokopedia sudah ada yang jual 1,6 juta. Ya. Jadi ini Senotize namanya, betul. Senotize. Ya, jadi juga sama. Ada lagi beberapa mungkin bisa ditampilkan, ada lagi yang klorin dioksida tadi juga ada. Itu juga pernah sempat jadi kontroversi di Indonesia, di ban sama BPOM juga seperti kita. Ya, jadi oleh BPOM juga dinyatakan sebagai hoax. Ya, tidak untuk membunuh COVID. Ya, samalah nasibnya seperti hidrooksi. Jadi pada prinsipnya, nah ini salah satu yang sempat menjadi viral karena penemunya seorang profesor katanya, Profesor Richard Klaproth. Ya, ini dapat menyembuhkan COVID-19, sudah dibagi-bagikan, namanya Clofid. Ya, namanya Clofid. Ini adalah klorin dioksida yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu sekalian. Saya telah menghubungi, menyurati Bapak Presiden, ya supaya saya sudah menyatakan itu di bulan Mei yang lalu. Itu salah satu yang dulu kita perkirakan bisa dijadikan teman-teman untuk melenyapkan COVID. Ya, jadi bisa menginaktifkan COVID-19. Ya. Kemudian kalau hari ini saya coba searching tentang nasal spray dari betadine, ya produk namanya betadine dijualnya lumayan mahal, ya. Jadi ini ada penjelasan postingan, ya online viral sebut. Jadi warga asal Malang sebut sembuh dari COVID-19 pasca konsumsi obat dari Dr. Richard Klaproth. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ini juga bagus karena konsepnya adalah sama sebenarnya. Konsepnya adalah mengoksidasi virusnya. Jadi kalau ini bisa menyembuhkan orang nggak heran, ya. Makanya kita hari ini menyampaikan ini sebagai kawan-kawannya hidrooksi, ya. Karena orang-orang ini juga orang-orang yang bertekad untuk bisa membantu melenyapkan virusnya. Karena saya ingatkan lagi kawan-kawan, teman-teman hidrooksi, bahwa penyebab pandemi ini cuma satu, yaitu adanya virus COVID-19. Jadi kalau saya menganalogi bahwa COVID-19 ini sebagai penyebabnya, maka kalau kita bisa memusnahkan penyebabnya, maka akibat lain-lain, batuk, sesak napas, demam, semua akan hilang. Jadi kita fokus, hidrooksi fokus untuk bagaimana melenyapkan penyebab pandeminya. Analoginya selalu kalau kita bocor keran di kamar mandi, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Nah, ini juga ada disampaikan, peneliti temukan obat semprot hidung untuk cegah corona. Bapak Ibu sekalian, yang menariknya
bahwa semua itu masih berkutat di obat semprot hidung ya. Jadi ini ada semua Senotize, semua adalah obat-obat yang disiapkan untuk semprotkan ke hidung dan tenggorokan. Ya, tapi sedangkan virusnya kita tahu, saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, bahwa virusnya ternyata sekarang bisa masuk lewat pencernaan kita, lewat esofagus kita. Jadi kalau lewat pencernaan, kalau disemprot, ya saya ingatkan lagi, kawan, kalau cuma disemprot, nggak bisa sampai ke usus kita. Jadi yang harus dilakukan, kalau Anda ternyata tiba-tiba diare, tanpa sebab yang jelas, ya, jangan berpikir yang macam-macam. Jangan berpikir, wah ini salah makan. Jangan. Segeralah Anda ambil hidroksi, ambil sendok, kemudian minum 2 sendok sehingga bisa melumuri usus esofagus Anda. Karena di usus esofagus kita ada ACE reseptor 2 yang bisa menyebabkan masuknya virus COVID-19 ke selnya. Ya, jadi teman, saya ingatkan lagi, kalau tiba-tiba sakit perut, kram, mah, segeralah Anda minum hidroksi. Ya, karena dari semenjak kita pastikan itu betul, data-datanya, kita telah membantu hampir 100-an orang. Ya, hampir 100-an orang. Nah, ini ada lagi iklan obat semprot hidung untuk COVID-19, SHL didenda. Ini di Australia, ini produk Australia. Ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ini produk Australia. Ya, jadi sekarang semua negara sedang berlomba-lomba menyatakan bahwa dengan hanya memakai vaksin saja tidak cukup untuk melawan melenyapkan pandemi ini. Jadi sudah beramai-ramai sudah berpikir tidak defensif lagi Bapak Ibu sekalian, tapi sudah berpikir untuk ofensif, untuk memusnahkan virusnya. Nah, buktinya kita di hidroksi sekarang sudah banyak kawan-kawan nih, sudah banyak teman-teman kita. Begitu, Mas Dewa, udah balik? Belum, Pak. Oh, ada ini ya. Oke. Jadi begitu. Jadi tadi dari contoh-contoh Bapak Ibu sekalian, itu semua tidak jauh-jauh dari 4 material ini, yaitu provide iodine, chlorine dioxide, nitrik oksida, maupun hidrogen peroksida. Semuanya paling itu ada turunannya lah. Misalnya Bapak Ibu sekalian bisa menemukan benzyl chloride, itu sama, isinya juga dari klorin. Dari bahan dasarnya adalah klorin. Nah ini hebat Profesor Richard Clifford temukan ramuan yang mampu sembuhkan COVID-19 yang namanya Clovit. Isinya klorin dioksida. Ya, jadi tidak heran kalau orang bertanya sama saya, boleh nggak minum ini? Boleh nggak konsumsi ini? Boleh aja kalau tidak ada yang lain. Ya, karena ini salah satu yang dulu kita juga kandidatkan untuk bisa membantu membunuh virus COVID-19. Ya, tapi kalau ada pilihan yang lain, hidrogen peroksida misalnya, yang larut menjadi air, ya pilihannya terserah Anda, teman-teman. Ya, lebih baik setelah dilarutkan menjadi air dan oksigen, atau yang setelah dilarutkan menyisakan klor. Jadi pilihannya cuma itu. Kalau bisa membunuh virusnya pasti bisa, karena keempat material ini semuanya adalah material oksidatif. Ya, oke. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya diingatkan oleh Pak Bambang tadi untuk membacakan surat kepada Presiden, ya? Karena kenapa? Karena kita menyurati Presiden itu udah jauh, tanggal Mei. Kita bahkan menyiapkan semua jurnal kita kirim ke Presiden, tapi kita belum beruntung, teman-teman, bahwa hanya dijawab oleh Seknek bahwa suratnya sudah diterima dan akan diproses. Ya, jadi dalam kesempatan ini, teman, bagi Anda yang punya koneksi ke orang nomor 1
lingkaran nomor 1 RI, kami memohon bantuan Anda untuk negara kita, karena posisi kami pada saat ini, dengan kita sudah melayani beberapa ratus ribu orang, kami tetap berpandangan ya bahwa kalau semua rakyat kita mayoritas menggunakan hidroksi, maka kita akan bisa segera keluar dari krisis pandemi ini, dan negara tidak perlu berhutang begitu banyak uang untuk bisa membiayai vaksin dan sebagainya. Nah, ini banyak juga yang flu care, ya, banyak yang sekarang sudah banyak. Jadi jadi hidroksi itu sekarang bukan sendirian, sudah banyak teman-temannya. Dan teman-temannya ini bukan pesaing kita. Kalau kita berbisnis ini pesaing, tapi ini adalah teman-teman kita yang membantu kita, yang membantu Indonesia untuk bisa sama-sama menghadapi pandemi ini. Jadi kita tidak pernah beranggapan bahwa ini adalah kompetitor. Ini adalah teman-teman kita. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah hidroksi dan kawan-kawan. Oke. Ya. Jadi tadi Pak Edi sudah menjelaskan ya, saya kehilangan beberapa menit tadi tentang teman-teman kita ya, Mas Dewa. Jadi kita menyampaikan, jadi ini ada bukti bahwa apa yang ada di kita ini kan hanya 4 golongan ya. Satu profit iodin, ya, profit iodin. Yang kedua klorin dioksida, yang ketiga nitrik oksida, yang keempat hidrogen peroksida. Jadi kalau pertanyaannya ke saya, Mas Dewa, ini semua bisa membunuh virus COVID-19 nggak? Pasti bisa. Ya, ini adalah teman-teman kita. Cara membunuhnya apa? Sama dengan namanya oksidatif. Ya, dengan melukai envelope virusnya, mantel virusnya, sehingga virusnya luka dan bocor. Nah, cuman pertanyaannya selalu kenapa kita memilih hidrogen peroksida, padahal kita tahu material paling nggak 2 material yang di atas. Ya, karena hidrogen peroksida dengan rumus kimia H2O2 adalah air yang ketambahan 1 oksigen. Begitu 1 oksigennya dilepaskan, maka sisanya adalah air dan oksigen. Jadi menurut kami ini adalah yang paling aman. Di mana di tubuh kita juga ada penangkalnya ya, ada penangkalnya Mas Dewa. Jadi ini bagus juga kita asosiasikan dengan bahwa tahun lalu bulan Mei kita sudah menyurati presiden dan memberitakan ini. Memberitahu ini bahwa ini ada loh, paling nggak ada 2 material ya nggak yang bisa membunuh virusnya. Yang tadi saya bacakan Mas Dewa. Begitu. Jadi agak seru nih hari ini nih gara-gara surat ke presidennya. Siap. Oke. Nah, saya menghimbau teman-teman, bagi teman-teman yang punya koneksi, percayalah teman bahwa ini adalah jalan yang betul, ya. Ini adalah jalan keluar yang terbaik saat ini, hidroksi, untuk membantu Indonesia keluar dari pandemi. Kami tetap berharap ini bisa diambil alih oleh pemerintah untuk membantu negara. Gitu Mas Dewa. Kita nggak pernah ragu itu Mas Dewa. Saatnya kalau pemerintah minta, Pak Edi saya minta ini supaya diproduksi murah untuk dikasihkan ke seluruh warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, kita akan kasihkan tanpa syarat. Ya, karena ini adalah jalan keluar yang paling murah ya untuk bisa keluar dari krisis ini. Tadi saya sempat lihat nitrik oksida yang sanitize itu 1,6 juta Mas Dewa. Iya. Harganya. 1,6 juta. Jadi ya hidroksi paling murah lah. Ya, nggak ada lawan hidroksi. Harganya paling murah dan penuh cinta. Ya, Mas. Dan bisa diminum, Pak ya? Iya. Sekarang ini kalau udah sampai ke usus, teman Mas Dewa, teman-teman, mau diapain? Disemprot kan nggak bisa nyampe. Harus diminum. Nah, kita sudah membuktikan dengan meminum hidroksi, ya sudah menyelamatkan banyak nyawa. Ya, mungkin saya juga menghimbau teman-teman yang ada di dalam grup seminar ini, ayo jangan malu-malu. Kalau punya testimonial yang baik maupun yang tidak baik, sampaikan dong supaya kita bisa kalau yang baik membuat kita semangat. Yang tidak baik
membuat kita bisa memperbaiki diri. Itu membuat kita jauh lebih baik dalam membantu menyelamatkan orang. Dulu saya sempat down, Mas Dewa, waktu ternyata ada beberapa orang yang kena COVID setelah pakai hidroksi. Ada Bu Nurul, mungkin di sini masih ingat Bu Nurul itu adalah seorang nakes yang kena COVID meskipun telah berbulan-bulan pakai hidroksi. Dan saya yakin orangnya pasti sangat karena nakes ya pasti sangat disiplin lah. Ya, tapi masih kena COVID. Waktu itu saya sempat frustasi. Saya sempat mencari alasan kalau memang hidroksi tidak efektif, lupakan aja dah. Ngapain ngabisin waktu gitu. Tapi kemudian dari situ kami ternyata bisa belajar bahwa ternyata yang alasan beliau bisa kena dan teman-temannya ya ada 22 orang itu adalah karena masuknya bukan lewat pernapasan lagi, ternyata masuknya lewat pencernaan, kena di usus esofagus. Nah, dari situ kita mulai start membantu orang-orang yang punya gejala diare sebelum COVID. Ya, saya ingatkan lagi teman jauh lebih berbahaya yang kenanya lewat esofagus. Karena kita akan denial. Kita waktu swab pertama negatif. Kita tidak menulari teman sekamar kita. Ya, tapi begitu kita swab itu untuk bisa swab, teman-teman, Bapak Ibu sekalian masih bisa sampai di kelenjar air liur kita, di tenggorokan kita. Artinya kalau dia di esofagus naik ke tenggorokan, dia melewati paru-paru dulu. Lebih dekat ke paru-paru, sehingga banyak yang akhirnya paru-parunya sudah putih waktu dia di swab-nya positif. Jadi itu kembali tadi kalau Anda ternyata tiba-tiba diare, udahlah jangan ambil resiko. Minum aja hidroksi 2 sendok, 2-3 kali sehari. Biasanya setelah 5 hari, setelah 2 hari aja biasanya sudah lega. Diteruskan hari ketiga sampai hari kelima 1 sendok makan aja 2 kali sehari, setelah itu beres. Ya, jadi jangan meresikokan hidup Anda. Ya, itu adalah hasil karena kita tetap berpandangan positif mencari apanya yang salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngasih tahu hidroksi apa yang salah, itu sangat kita hargai. Karena kita berangkat dari itu bisa menyelamatkan, membantu banyak orang. Gitu Mas Dewa. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, penjelasannya luar biasa. Jadi hidroksi punya banyak teman di luar sana, tapi di Indonesia punya kebanggaan produksi dalam negeri, produksi kebanggaan Indonesia, hidroksi untuk melawan COVID-19. Tadi di akhir Pak Edi sampaikan bahwa hidroksi ini bisa diminum ya untuk gejala-gejala di gangguan pencernaan ya. Jadi tadi ada Pak Dede yang di akunnya Pak Resna tadi mudah-mudahan terjawab ya. Karena tadi sudah dibantu juga oleh Pak Bambang untuk bahwa istilahnya tidak ke asam lambung gitu ya, Pak Dede ya. Sudah terjawab ya Pak Dede ya? Ya, oke. Baik, tadi Pak Edi juga mention bahwa teman-teman atau sahabat pembelajar semua yang hadir di sini, kalau ada kesaksian atau testimoni tentang penebaran kebaikan hidroksi bisa juga ya, apakah memang ada manfaatnya atau ada sesuatu yang perlu disampaikan bisa disampaikan di sini ya. Saya mention dulu Pak Edi ya dengan Bu Asniati. Ya. Bu Asniati, selamat malam Bu Asniati. Ya, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini Bu Asniati? Bu Asni, ini agak refreshing dikit ya Pak Edi ya. Pak Edi biar istirahat karena tadi sudah banyak menjelaskan banyak hal. Dan untuk sahabat pembelajar kalau ada pertanyaan silakan ditampung dulu, mungkin bisa ditulis di Zoom group chat atau Anda nanti bisa buka mic untuk sekaligus disampaikan. Nah, saya ingin tanya kepada Bu Asniati ini. Bu Asniati ini kan sudah lama sekali ya menggunakan hidroksi dan banyak sekali membantu banyak orang ya, Bu Asniati ya. 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 Sejak pertama kan Edi produksi. Pertama kali Pak Edi produksi berarti udah 1,5 tahun ya. Dan ini kalau berapa orang Bu yang ditolong dengan hidroksi ini sama Bu Asniati ini? Nggak kehitung ya. Nggak kehitung ya. 100, 200, 1000, 2000? Lebih lah, kan banyak teman-teman bantu nyebarin juga. Oke, jadi Bu Asniati sendiri bisa mungkin lebih dari 1000 ya? Ya, mudah-mudahan lah. Saking banyaknya nggak bisa. Itu sih yang kenal. Malu-malu dia Mas Dewa. Jadi 1000 masih kurang Pak Edi. Gimana Bu?
intinya sih yang saya kenalin rata-rata sembuh ya. Rata-rata sembuh ya. Jadi yang diingat sembuh ya. Ada yang meninggal nggak, Bu? Yang ditolong Bu Asni dengan hidroksi? Nggak ada ya? Satu pun nggak ada ya? Yang sembuh berapa orang, Bu? Kalau misalnya tadi 1.000 aja masih sedikit menurut Pak Edi ini. Malu-malu. Biasanya sih kalau mereka kena kan langsung kita kasih tahu, lalu mulai pakai. Nah kalau udah sembuh tuh diem-diem tuh semua tuh nggak komen lagi, udah sembuh. Udah sembuh malah nggak komen ya, Bu? Iya. Tapi banyak juga dong yang bilang ke Ibu bahwa saya sudah sembuh nih dengan hidroksi. Ya. Ada pengalaman pertama itu jadi keponakan punya teman ya, malam-malam dia kan orang kos ya, kena COVID. Lalu ponakan saya bel, ini teman kena COVID. Oh ya udah pakai hidroksi langsung saya gojekin ya. Saya gojekin, dia tuh penciumannya udah hilang. Jadi dia baru pakai sekali loh malah, cuma sekali. Lalu tiba-tiba ponakan saya WA saya, ajaib teman saya bilang itu obat apaan, semprot sekali langsung pernapasannya langsung bisa normal kembali. Jadi ya itu pengalaman pertama itu baru awal-awal COVID lagi rame-ramenya ya. Bagus banget, langsung dia efeknya langsung kelihatan. Itu yang terkesan ya sampai hari ini bisa cerita ya, meskipun ini di awal COVID ya Bu ya. Sekali semprot langsung sembuh ya. Iya, kaget saya juga, masa sehebat itu ya. Dia sampai bilang ini obat hebat banget ya. Obat apaan nih katanya. Nah setelah itu, setelah 1.000-2.000 orang yang ditolong itu, ketika mendapatkan testimoni-testimoni seperti itu, apa reaksi Ibu Asni? Ya, satu kebanggaan dia bisa nolong orang banyak sih. Sekalian bantuin Kan Edi, bantu ibaratnya perjuangan Kan Edi ya, kita sebagai teman-temannya juga harus membantu ya, karena tujuannya kan memang baik ya. Oke, jadi nggak ada yang meninggal yang Ibu dengar yang dibantu dengan hidroksi, kemudian yang sembuh banyak nggak kehitung, ya. Kemudian kalau saya kan dari awal udah memang terapin ya, jadi semua karyawan juga harus pakai hidroksi. Nah syukurnya semua bagus ya. Cuma terakhir cabang yang di Bandung ternyata ada yang kena. Nah karyawan saya di Bandung kena langsung saya bilang ini kenapa? Ternyata kayaknya ada salah satu orang tuanya habis ke dokter gigi. Jadi kepapar, kayaknya meninggal deh orang tuanya. Lalu karyawan saya kan langsung masih bekerja ya, jadi mungkin nularin yang lain. Jadi kita pengobatannya cuma ke hidroksi. Saya bilang itu deh cepetan ke dokter atau apa, cuma ke dokter umum. Habis itu mereka istirahat di rumah semua pakai hidroksi doang. Cuma seminggu semua udah balik kerja normal. Jadi semuanya Bu ya. Oh jadi kok kayak COVID kan kita pikirnya serem ya. Ternyata mereka menghadapinya kok kayak flu biasa ya. Seminggu kemudian saya kaget, udah pada kerja. Iya, udah pada sehat semua. Jadi ya luar biasa juga ya. Jadi COVID itu kok kayak flu ya buat mereka ya. Saya juga kaget juga sih. Oke, karena memakai hidroksi ya. Bu, kemarin minggu lalu kan kita bahas, Pak ini bahas juga badai sitokin. Nah, yang dibantu Bu Asni ini, apakah ada yang terkena badai sitokin? Saya sih belum pernah dengar ya, belum. Oke, jadi hampir semua yang pernah Ibu tolong itu nggak pernah ada keluhan ya yang sekarang dengan badai sitokin. Oke, apa pesan Bu Asniati untuk kita semua Bu dengan hidroksi, dengan Pak Luhut tadi sampaikan bahwa pemerintah harus terbiasa dengan hidup dengan COVID gitu. Ya, saya bilang ini sih perlindungan buat kita ya. Kita hidroksi adalah barang yang harus kita punya lah setiap orang untuk keluarga kita. Saya udah biasain kalau setiap keluar rumah, anak-anak ke mall itu jangan lupa ya. Pulang langsung semprot lagi, pergi semprot, pulang semprot. Nah pengalaman saya ya pakai hidroksi, saya tuh perawatan gigi lagi COVID kemarin kan, yang mulai Februari kalau nggak salah, terus PPKM yang pertama lah, yang pertama sekali saya kan pas lagi perawatan gigi itu. Nah itu saya hampir setahun ke dokter gigi. Ke dokter gigi setahun, tapi saya aman-aman aja sampai sekarang, belum pernah COVID juga ya kayak Pak Edi ya, jangan sampai. Padahal saya setahun tuh ke dokter gigi loh. Kita bayangin waktu itu ngeri banget ya ke dokter gigi. Nah saya caranya yaitu begitu sampai dokter gigi saya semprot.
habis dokter gigi selesai langsung semprot lagi. Jadi teori saya gitu, selama setahun saya perawatan gigi ya aman-aman semua. Itu juga tips seperti normal ya. Padahal kan awal-awalnya takut banget sih kalau ke dokter gigi, katanya virus dari dokter itu paling gampang kan masuk ya. Iya. Ya itu. Oke, baik Bu Asni, terima kasih sharingnya luar biasa, menebarkan kebaikan hidroksi. Pak Edi mungkin ada tambahan untuk Bu Asni? Wah, kalau Bu Asni ini udah lama, Mas Dewa. Ini saya sebut panglima-panglima hidroksi lah. Jadi saya selalu juga, ya kita nggak kenal namanya badai sitokin, terus terang. Kita nggak kenal. Tapi dari Maret saya sudah menyiapkan bahwa untuk menghadapi yang namanya badai sitokin itu, ya kita membuat namanya COVID Eliminator. Jadi saya ingatin lagi, badai sitokin adalah normalnya ini kan di badan kita ini superoksida dikonversi oleh SOD seperti saya jelaskan kemarin menjadi hidrogen peroksida baru membunuh virusnya. Tapi kalau sistem imun kita terlalu tinggi, dia tidak konversi lagi, Mas Dewa. Dia langsung jadi kayak rajanya langsung turun gitu. Nah, lucunya dengan kita memakai hidroksi, nggak pernah kita dengar gitu. Saya juga kemarin tanya yang teman yang itu, kamu sudah membantu berapa ratus orang? Ya nggak? Ada nggak yang badai sitokin? Saya pengen tahu satu aja. Nggak ada, Mas Dewa. Jadi menurut saya ada korelasi, kita juga nggak jelas ya. Tapi ini adalah satu korelasinya. Kalau kita menyiapkan oksidatif agentnya yang hidrogen peroksidanya dalam level tertentu, rajanya nggak perlu turun. Ya, jadi superoksida yang hidroksi radikalnya tidak perlu turun. Karena kalau rajanya turun, bukan hanya virus yang mati, selnya juga mati. Gitu. Jadi ini juga penyebabnya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Mas Dewa, penyebabnya itu adalah overreacting dari kita punya sistem imun. Yang disebabkan karena apa? Karena kita meminum vitamin terlalu banyak, menyiagakan sistem imun kita terlalu tinggi. Jadi sekarang jadi orang yang biasa-biasa aja lebih selamat. Nggak usah minum nggak usah minum banyak sekali vitamin, lebih selamat. Itu pengalaman kita gitu, Mas Dewa. Bu Asniati, saya ucapkan terima kasih nih. Kita cari lagi, Mas Dewa. Siapa yang sudah pernah kena badai sitokin di sini? Yang ada orang yang pernah kena badai sitokin supaya mau ngomong bagaimana, Mas? Kalau kita kasih hadiah. boleh. Lepas dari badai sitokin telah berlalu ya. Terima kasih Bu Asniati yang sudah sharing ya. Dan kita tadi Pak Edi barusan menyampaikan mungkin dari teman-teman sahabat pembelajar yang hadir pada malam hari ini, kalau ada pengalaman tentang badai sitokin atau pernah mengalaminya, silakan bisa langsung buka mic. Ada? Saya Pak Dewa. Oh, Bu Nurul. Selamat malam, Bu Nurul. Selamat malam, Pak Dewa. Ya. Saya mau menceritakan saat saya kena badai sitokin. Maaf, kameranya saya nggak bisa buka. Oke, nggak apa-apa. Bercerita aja ya, Pak ya. Ya, silakan, Bu Nurul. Di pertengahan November, tanggal 16 November tepatnya, saya itu awalnya itu hanya mual, muntah, diare, dan akhirnya pada malam harinya saya disertai demam. Ya. Halo, Bu Nurul. Saya itu menggambarkan adanya 2 titik kecil, tanda-tanda pneumonia. Di paru-paru ya, Bu ya? Ya, paru-parunya itu kebetulan malam minggu. Untuk PCR tesnya saat itu kan masih susah, hanya adanya di Surabaya aja, di PHC sama di Dr. Sutomo. Akhirnya pas hari Minggu itu belum bisa dilakukan untuk PCR, baru hari Senin pagi itu saya dilakukan PCR. Senin pagi dilakukan PCR, kemudian hari Selasanya itu hasilnya negatif. Saat hari Senin itu saya dilakukan PCR, itu sorenya saya itu saturasi saya sudah mulai turun.
saturasi saya itu sudah mulai turun antara 92 sampai 94. Terus gitu. Terus untuk hari Selasanya setelah dinyatakan positif, siangnya PCR saya itu saturasi saya itu turun. Jadi sekitar 88, 92, 88, 92 nggak bisa naik. Padahal saya sudah pakai bag. Oksigen yang bag bukan nasal lagi, sudah saya bantu dengan saya bagging karena saya nakes ya Pak ya, kebetulan saya bagging itu tetap tidak membantu. Akhirnya saya masuk ICU observasi beberapa saat, saya rasanya seperti kecekik di leher itu Pak. Badai sitokin itu tanda-tanda, ternyata setelah saya baca baru tahu kalau itu tanda-tanda badai sitokin datang. Setelah badai sitokin datang, saya sesek masuk ICU. Akhirnya saya dibantu dengan alat bantu nafas HFNC, high flow nasal kanul itu dengan 60% tekanan besar itu Pak oksigennya. Itu pun seseknya masih ada sesek dan saya gelisah sekali. Bagaimana rasanya di dalam itu sendirian. Panas saya masih 387, sesak banget, mau bergerak enggak bisa, mau miring aja enggak bisa. Kalau badai sitokin datang pasti seperti itu. Enggak bisa apa-apa Pak, badan lemes, sudah makan enggak bisa, minum enggak bisa, apa enggak bisa. Mau miring aja enggak kuat, enggak mampu. Seperti itu. Akhirnya setelah malam itu kebetulan di rumah sakit saya itu ada kebijakan keluarga boleh masuk 1 orang. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Sebelum masuk itu dilakukan rapid dulu, tapi setelah keluar dilakukan PCR itu. Kebetulan suami saya meski asma itu beliaunya menekatkan diri untuk masuk menjaga saya dengan modalnya hidrooksi. Jadi meski saya kondisi badai sitokin datang, suami saya tidak tertular menunggu saya di ICU selama 9 hari. Itu. Kalau badai sitokin datang, pokoknya antara hidup dan mati lah Pak di sana rasanya. Itu aja. Iya. Gitu. Dan itu saat itu saya pun semangat, saya membaca, kalau badai sitokin datang itu sebenarnya bisa dicegah dengan proning ya Pak sebenarnya. Tapi saat itu tidak mampu melakukan, karena tidak mampu melakukan. Miring susah ya. Sesak banget sih Pak. Soalnya D-dimer saya juga tinggi akhirnya, L6-nya juga tinggi. Akhirnya saya dapat terapi Actempra, transfusi plasma 2 bag, terus remdesivir 10 ampul. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk saya kalau badai sitokin datang. Dan saya rasanya sama Tuhan itu diberi kesempatan kedua untuk hidup. Jadi saat sekarang rasanya adalah hidup untuk berbagi lah. Dan terima kasih Pak Edi, saya ucapkan beliau sungguh membantu saya dengan alat inverter ya Pak ya saat itu ya. Saya eliminator Bu. Eliminator ya. Saya pulang dari rumah sakit itu PCR saya masih 32 tapi saya sudah kuat, akhirnya isolasi dilanjutkan di rumah selama 10 hari. Baru PCR ulang, dinyatakan negatif dan boleh masuk kerja. Tapi jujur kalau terkena serangan badai sitokin itu sampai 3 bulan ke depannya itu masih banyak. Ya Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Terputus. Iya, keputus Pak. Halo Bu Mas, Nurul. Bu Nurul ini adalah orang yang setelah itu banyak, sebelum itu maupun setelah itu banyak membantu kita menyebarkan hidroksi. Jadi juga beliau itu banyak pengalaman lah tentang hidroksi. Iya. Ya, waktu itu salah satu pertanyaan saya ke beliau adalah, Bu, Ibu sudah pakai hidroksi, masih kena, apakah hidroksi ini mau kita teruskan apa enggak, Bu? Beliau menjawab ke saya,
Pak, mesti kita teruskan. Kenapa? Karena kalau tidak efektif hidroksi berarti mungkin suami saya sudah kena, anak saya sudah kena. Tapi ternyata suami saya menemani saya 9 hari di ICU nggak kena. Karena efektifnya hidroksi. Sudah balik belum Bu Nurul? Bu Nurul? Halo Bu Nurul? Belum buka mic-nya. Oke. Jadi saya punya experience yang sangat luar biasa dengan Bu Nurul. Saya datang waktu itu, Mas. Beliau meskipun masih kan 40 baru negatif ya. Waktu itu kita punya pengetahuan belum banyak. Saya datang ke rumah beliau di Gresik. Ya, ketemu dengan suami, anak. Ya, jadi itu pengalaman yang sangat berharga juga buat saya. Ya, kita coba waktu itu pinjemin COVID Eliminator supaya tidak terjadi badai sitokin waktu itu. Kita waktu itu mengingatnya masih begitu. Ya, karena waktu itu belum populer, badai sitokin belum populer. Baru gara-gara Deddy Corbuzier populer nih badai sitokin. Oke. Nah, ini Bu Nurul adalah satu-satunya yang saya tahu sekarang yang kena badai sitokin setelah menggunakan hidroksi. Ya, ini kalau memang badai sitokin, beliau ini satu-satunya. Saya belum menemukan yang lain. Sedangkan dengan Mas Wibi kemarin kita masih ragu-ragu juga. Masih ragu-ragu. Salah satu yang pasti menurut saya kena badai sitokin juga mungkin adalah Prof. Sutiman. Ya, Mas Dewa, Prof. Sutiman. Prof. Sutiman tadi berdialog dengan saya sudah sangat bagus, tinggal sedikit ada gejala masih brainnya otaknya masih sering dia bilang kecenderungannya sekarang buat dia tinggal masalah mental aja. Tapi kita harap minggu depan saya akan coba undang beliau Prof. Sutiman untuk bisa menyampaikan menyemangati kita di sini. Siap. Ya, Bu Nurul udah balik, Bu Nurul? Iya, Pak. Ya, Bu Nurul, pengalaman ke tempat Bu Nurul yang nggak pernah saya lupakan, Bu. Terima kasih banyak. Saya juga tidak pernah melupakan apa yang Pak Edi bantu untuk saya. Semoga Tuhan selalu melindungi Pak Edi dan keluarga beserta tim. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Bu Nurul, mungkin bisa diteruskan, Mas Dewa. Ya, Bu Nurul setelah sembuh kan, melewati badai sitokin dan kemudian menebarkan terus kebaikan hidroksi. Udah berapa banyak Bu Nurul bantu? Berapa orang? Banyak sih, Pak. Ya, teman-teman nakes itu sudah banyak yang menggunakan. Lebih dari 100? Insya Allah lebih, Pak. Soalnya mereka ordernya via online gitu loh, Pak. Artinya banyak cerita juga ya setelah menggunakan hidroksi ya, betul. Iya, karena saya nggak bisa waktunya saya juga banyak yang itu ya, Pak ya, waktunya juga sempit, jadi mereka cuma ngasih tahu udah order online ini aja. Iya. Mungkin ada Pak Kevin Lindefu ya. Itu siapa itu nggak tahu, banyak mereka yang order di situ teman-teman saya. Meski yang di luar kota atau apa itu pakai itu. Ada yang pernah Bu Nurul dengar mereka yang pakai hidroksi meninggal? Kebetulan teman-teman saya itu setelah saya perkenalkan, meski teman-teman yang ada di Kediri, di Lumajang itu setelah terkonfirmasi dengan rutin menggunakan hidroksi, saya sarankan 6 kali semprot 5-6 kali sehari. Alhamdulillah, meski teman saya ada yang autoimun, alhamdulillah tidak datang badai sitokin lah, tidak sampai ke sana. Ya, oke. Ya, autoimun kan bahaya, Pak ya. Ya. Tahu terkonfirmasi langsung bantu dengan hidroksi via semprot maupun nebulizer gitu. Ya. Oke, baik Bu Nurul, terima kasih sharingnya luar biasa, tetap menebarkan kebaikan hidroksi untuk teman-teman yang membutuhkan dan perlu dibantu ya, Bu Nurul. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Nurul. Oke. Bu Nurul, saya juga terima kasih. Kita nanti kirimin 1 nebulator ya, 1 set ya. Pak. Terima kasih Pak Edi. Siap Bu Nurul, terima kasih banyak. Oke.
Yang ya Pak, bisa dibagi-bagi soalnya kalau saya Pak. Mantap, mantap. Jadi kita kirimin satu set nanti ya, nebulator, oximeter sama hidroksinya ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Selamat Bu Nurul, untuk sahabat pembelajar, ya sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan paket promo, Anda bisa hanya mengeluarkan Rp300.000, belum termasuk ongkos kirim. Ya, jadi paketnya berisi nebulizer 1 pieces senilai Rp325.000, oximeter 1 pieces senilai Rp125.000, dan hidroksi 60 ml 2 pieces senilai Rp160.000. Hanya Anda bisa dapatkan Rp300.000 saja. Ini belum termasuk ongkos kirim. Malam hari ini hanya sampai 20 paket saja yang kita keluarkan, dan satu orang hanya berhak memesan 1 paket. Oke, ditunggu, masih ada beberapa menit lagi, dan sudah hampir jam 9, Pak Edi. Ini harusnya memang di closing statement sama Pak Edi tentang tema kita malam hari ini, hidroksi dan kawan-kawan. Silakan Pak Edi. Oh, ini Pak Hendra kayaknya tunjuk tangan nih Pak Edi. Sebentar, ada Pak Hendra. Mungkin buka mic dulu Pak Hendra. Ini sudah menunggu sejak tadi mungkin. Silakan Pak Hendra. Mau apa yang disampaikan nih Pak Hendra? Buat kepada Pak Edi, kan banyak anggota yang baru ya Pak. Tolong diulang lagi, mengapa kita untuk penjagaan itu malam 1 kali, 6 kali spray, terus pagi hari 6 kali spray juga gitu. Jadi itu perlu diulas lagi Pak Edi, tolong, karena kalau nggak salah pada pagi hari itu ada mukosa yang timbul dari dalam gitu, kalau nggak salah begitu. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Hendra. Pak Hendra, terima kasih. Jadi mungkin ini di-refresh Pak Hendra. Kita juga terus terang dari waktu ke waktu itu banyak perubahan. Dulu kita menyarankan itu 1 hari 2 kali spray, satu kali menggunakan tuh 6 spray. Jadi 1 hari digunakan 2 kali, 1 kali spray 6 kali. Jadi totalnya sehari 12 spray. Kemudian dalam perkembangan kita makin pengalaman. Jadi saya sekarang menyarankan tetap 12 spray, tapi dibagi jadi 3 kali. Jadi 4 spray, 4 spray, 4 spray. Dan yang pagi hari, ya saya ingetin lagi, yang pagi hari tidak perlu dilakukan. Karena pagi hari kita relatif sangat aman. Tadi sore kita sudah nyemprot, ya tadi malam kita sudah nyemprot, sehingga relatif aman. Kita tidak perlu lakukan. Kita melakukan manakala kita memapping bahwa kita kemungkinan terkena paparan COVID karena kita bertemu orang lain ya atau melakukan aktivitas. Jadi sekarang ini Pak Hendra, kami lebih menyarankan ya untuk melakukannya 4 spray di jam 10 karena mappingnya jam 10 kita sudah bekerja, saya bertemu orang lain. Ya, jadi ada kemungkinan kita bisa kena. Jadi kita semprot 4 spray, kemudian jam 2 kita semprot lagi 4 spray. Nah, waktu mau pulang ke rumah kita semprot 4 spray lagi. Jadi itu adalah pengalaman baru kita tentang interval penggunaannya. Nah, saya ingetin lagi bagi yang merasakan, kalau saya sendiri secara pribadi yang terakhir itu 4 spray saya tambahin 4 spray lagi. Saya semprot ya sampai 8 sampai 10 spray saya telan. Ya, itu gunanya adalah untuk melumuri usus esofagus kita, mencegah. Ya. Saya sih sampai sekarang belum pernah ya kena diare gitu, belum pernah. Tapi saya selalu lakukan itu. Begitu Pak Hendra. Jadi kita ada perubahan, kita tidak minta orang sekarang melakukan 6 spray 2 kali, tapi sekarang kita minta orang lakukan 4 spray 3 kali. Gitu Mas Dewa. Ya, oke. Pak Hendra terjawab ya Pak Hendra. Terima kasih, siap. Oke, sama-sama Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Oke, Pak Edi mungkin bisa Pak Edi sampaikan closing statement untuk edisi hari ini, Pak Edi. Jadi baik, siap Mas Dewa. Ada 60 orang lebih. Ya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya jelasin kita sekarang berubah ke hari Selasa. Kita berusaha mencari waktu-waktu tepat. Ya karena waktu kita melakukannya di hari melakukan seminar ini di hari Sabtu, banyak yang komplain Jumat dan Sabtu itu banyak yang acara lain. Jadi kita ngalah, kita geser ke hari Selasa. Ya, semoga
bantu kami, Bapak Ibu sekalian, untuk menyebarkan kebaikan hidroksi. Ya, tadi tiba-tiba ada info, ada permintaan dari Pak Bambang, kita bacakan aja surat ke Presiden. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum sampai sejauh ini, kita telah memprediksi apa akan yang terjadi. Kita telah menganjurkan ini ke Presiden, ya, ke Pak Jokowi, supaya ini dipakai, diadopsi oleh negara. Kita tahu ini adalah perjuangan yang tidak akan mudah, Bapak Ibu sekalian. Karena mengingat saya ini siapa? Tapi sekarang kita dapat semangat baru, Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak dokter Purwanto Cheng, dokter Beatrice, ya Mas Dewa, yang banyak membantu hidroksi sekarang. Jadi kita ada sekelompok hampir 20-an orang dokter itu sekarang membantu hidroksi dan memakai hidroksi. Ya, nah kita ketambahan satu semangat baru sekarang, ada profesornya masuk. Ya, Pak Prof Sutiman adalah profesor di bidang biologi molekuler, Mas Dewa. Jadi kemarin itu dalam perbincangan dengan saya, dia menyatakan, Pak Edi, hidroksi luar biasa. Alat-alat Pak Edi yang kasih saya luar biasa. Air treatment sanitizing system yang Pak Edi kasih ke saya membuat saya tidak menulari istri dan anak cucu saya pada satu rumah. Jadi saya juga bersama Pak Edi, saya yakin kalau negara ini sekarang mengadopsi ini, menerapkannya secara massal, maka ini akan bisa membantu negara kita keluar dari krisis pandemi ini dengan harga murah, dengan kos yang murah. Dia bilang begitu. Jadi Prof Sutiman akan segera bergabung sebagai board of advisor kita, Mas. Dia terus terang karena berhutang budi sama hidroksi, ya berhutang budi sama hidroksi. Nah, kita harapkan ini menjadi lebih kuat. Nah, semoga beliau nantinya dengan Dr. Monica Teresia, jurnalnya kita masih tunggu, ya, karena beliau baru aja diangkat jadi direktur FK Maranatha. Ya, Universitas Maranatha. Jadi kita menunggu dorongan itu, ya, menunggu orang-orang baik itu membantu kita. Ya, jadi jangan saya melulu yang ngomong, karena saya bukan siapa-siapa, ini perjuangannya berat. Jadi sekarang saya harapin yang ngomong itu nanti profesor, yang ngomong itu nanti dokter. Ya saya bagian ngepel-ngepel, bersih-bersihin aja lah, nggak apa-apa lah. Ya, yang penting suara mereka pasti jauh lebih banyak didengar daripada saya, karena saya bukan siapa-siapa. Ya, dengan begitu kita bisa membantu Indonesia membereskan masalah pandemi ini. Saya punya keyakinan sebesar itu, Mas Dewa, karena kita sudah merasakan sendiri. Ya, saya punya keyakinan lebih menggebu-gebu lagi sekarang bahwa ini adalah jalan keluar terbaik. Ya, jadi saya juga mohon bantuan teman-teman di sini, ya, yang punya link, yang punya apa yang bisa kita lakukan. Ayo kali ini kita lakukan. Kita bantuin negara kita. Karena bayangkan Pak Menkes itu bilang mungkin 5 tahun lagi, mungkin 7 tahun lagi. Pertanyaannya saya selalu adalah, Mas Dewa, golongan bawah kita bisa tahan 7 tahun lagi nggak? Ya, orang yang hidupnya harian bisa tahan 7 tahun lagi nggak? Mall bisa tahan 7 tahun lagi nggak dengan keadaan sekarang? Ya, ini adalah salah satu jalan keluar yang segera bisa mengembalikan normal lama kita. Ya kan? Normal yang lama yang tidak pakai masker, tidak perlu jaga jarak, ya. Kembali ke normal dulu kita. Kita nggak mau normal yang baru. Normal yang baru nggak enak, bisa bikin banyak orang nggak bisa cari makan. Ya, jadi selalu begitu. Selalu kita ini. Yang paling kami takuti, Mas Dewa, adalah kalau udah nggak bisa makan orang yang di bawah, nanti terjadi kerusuhan. Kita nggak ingin. Ya, semoga tidak terjadi. Tapi untuk itulah dari dulu saya, Pak Bambang dan tim di hidroksi bersemangat, termasuk Bu Asniati, orang-orang baik yang kita temukan, ada Bu Cindra, ada Bu Mary, kita menemukan banyak orang-orang baik yang punya visi dan misi yang sama. Kali ini kita tinggalkan egoisme kita untuk bisnis, tapi kita lakukan untuk membantu negara. Ya, kepada yang sudah membantu semua, saya ucapkan nggak bisa ada kata lain kecuali terima kasih yang banyak. Terima kasih luar biasa. Anda luar biasa. Itu Mas Dewa. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Edi, luar biasa menyemangati kita setiap minggu hari Selasa malam ya, jam 7:30 di Indonesia Belajar Sehat bersama Kang Edi. Ini ada Pak Frans tadi dari PT Sentral Plasindo. Wah Pak, saya sahabat Zeus, anaknya Dr. Teresia Monica. Oke, saya boleh bantu dorongan menyampaikan melalui anaknya juga. Oke, siap. Terima kasih Pak Frans. Tadi kayaknya resen, tapi mungkin ini karena waktu kita sudah mepet ya, di jam 9 udah lebih lewat 7 nih. Terima kasih kebersamaan Anda, sahabat pembelajar di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semakin siap dalam hidup berdampingan dengan virus COVID-19 dengan hidroksi. Ya. Terima kasih Pak Edi yang selalu memotivasi dan memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, update tentang segala macam seputar COVID dan hidroksi. Semoga sahabat pembelajar juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih yang sudah gabung, ada yang sudah buka kamera dari tadi, Pak Resna, Pak Dede, Bu Hasniati, Pak Arif Santoso, Pak Hendra juga, Pak Nuril juga, selamat malam. Di Makassar udah jam 10 ini ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, terima kasih sahabat pembelajar semuanya, kita ketemu lagi minggu depan, salam sukses. Terima kasih Pak Dewa. Salam sehat. Kasih, Pak Edi. Terima kasih malam. semuanya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih.